سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Pak Ustadz, hafizakallah, apakah seorang laki-laki datang kepada wali dari wanita yang ingin diminta untuk dinikahinya, dan wali tersebut menyetujuinya? Demikian juga si wanita bersedia. Apakah itu sudah dapat dikatakan khitbah? Nah, jadi pernikahan itu dalam Islam sebenarnya sangat sederhana. Kita aja yang bikin ruwet. Jadi kalau umpamanya ini khitbah, artinya datang ke walinya, walinya mengatakan setuju. Datang ke anaknya mengatakan iya, diterima. Selesai sudah khitbah. Ketika bapaknya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku, terjadi nggak pernikahan? Si suami mengatakan, aku terima. Selesai. Sekarang ini yang jadi ribut itu masalah gedung. Tanggal itu gedungnya belum kosong. Apa hubungannya sama gedung nikah? Sudah nikahkan, walimah itu bisa ditunda. Bisa ditunda jemaah. Jadi walimah itu yang penting sudah halal dulu dia. Sudah nikahkan. Subhanallah, ada teman cerita, bapaknya nih cerita, Ustaz, anak bawa anak-anak khitbah Ustaz ke Kediri. Dari Gresik ke Kediri. Ketika anak tanya sama anak-anak, gimana? Udah cocok? Kata anaknya, cocok bah. Terus saya sama pihak perempuan. Gimana? Diterima kata dia. Pihak perempuan mengatakan, ya udah. Terus kapan pernikahannya? Apa kata ustadznya ada ketika itu? Gimana kalau dinikahkan sekarang? Mudah pernikahan itu. Kata pihak perempuan, siap. Langsung sama tuh ustadz dinikahkan, jadi istrinya. Cuma mertua lelaki mengatakan, ustadz, anak gak bawa fulus waktu itu ustadz. Gimana caranya? Tapi ya udah ditinggal anak. Udah suami istri jamaah. Kita yang bikin ruwet. Apalagi yang maharnya kadangkala harus sapi 12 ekor. Ini itu. Undangan. Nah ini. Anak di tempat ini anak nasihatkan. Yang bikin undangan kadangkala undangan harganya 50.000. Kenapa harus buang uang 50.000 ke tempat sampah? Kalau bikin undangan pernikahan, bikin yang bermanfaat. Undangan pernikahan umpamanya kalender. Jadi dia itu tidak dibuang. Undangan pernikahan doa-doa. Nggak dibuang. Bahkan nama calon pengantinnya tetap disebutkan di situ dan tidak di tempat sampah. Usahakan kalau bikin undangan yang bermanfaat. Bukan yang dibuang. Karena kita tahu semua. Undangan yang harganya 50.000 itu kemana akhirnya? Ke tempat sampah. Nggak ada yang lalu dipajang. Nggak ada sama. Jadi kalau dikatakan apakah itu sudah khitbah? Sudah khitbah dia. Tinggal prosesi pernikahannya sekarang. Apakah harus datang dari keluarga yang laki? Nggak harus. Jadi kalau anak lelaki itu datang diterima, sudah khitbah. Tinggal ada orang tua yang mengatakan, enggak, aku nggak terima. Kecuali keluargamu datang. Berarti memang khitbahnya belum diterima. Sampai keluarganya datang. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana menyikapi seorang yang sering mengeluh akan masalah hidup? Hidupnya yang kronis berulang terus. Tetapi saat diajak mencari bantuan yang boleh secara syar'i, dia menolak. Diberi nasihat juga ia enggan menerima, dilanda masalah. Kadang ibadah, sholat, zikir dan mengajinya malah berkurang. Larikan fokus ke gadget. Mood berubah jelek juga. Selama ini terkadang membantu dirinya dengan doa diam-diam. Mendengar ceritanya berempati saja. Subhanallah jamaah. Iya. Antum tahu pertanyaannya apa? Nah, yang tahu pertanyaannya anak kasih hadiah. Karena kadang-kala baca tulisan. Baik, bagaimana menghadapi orang yang suka mengeluh ya? Ya memang kita itu paling suntuk kalau ketemu orang yang suka mengeluh. Allah menyuruh kita untuk bersabar. Fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang cantik. Ternyata sabar itu ada yang biasa, ada yang cantik.
Bagaimana sabar yang cantik? Sabar yang cantik itu adalah as-sabrul ladzi la syakwa fihi. Sabar yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Jadi kalau ada orang, ana sabar tapi masih suka mengeluh, berarti sabarnya belum cantik. Tapi tatkala dia punya masalah, dia hanya menceritakannya kepada Allah. Ketika bertemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada orang yang gimana kabarnya? Aduh ya lagi susah ini. Katakan alhamdulillah, ana punya masalah tapi Allah mudahkan. Alhamdulillah. Mungkin dia sudah dengar masalah kita. Maka orang yang sepertinya, yang senantiasa mengembalikan sesuatunya kepada Allah, insya Allah akan hidup bahagia. Nabi Yakub alaihissalam berapa tahun dipisahkan dari Nabi Yusuf? 40 tahun. 40 tahun. Tapi dia tetap optimis dan tetap berhusnudzon sama Allah. Tetap. Ini ujian buat Nabi, bayangkan. Nabi yang Allah cintain. Itu dikasih ujian 40 tahun berpisah dengan anaknya. Itu nggak cukup. Ditambah lagi Benyamin. Adiknya Nabi Yusuf hilang juga berangkat ke Mesir. Ditambah lagi dengan kakaknya. 3 anaknya hilang. Tapi apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Asallah ayyatiya bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semuanya kepadaku. Tetap optimis. Jangan lari ke gadget. Emangnya kalau lari ke gadget, alhamdulillah Ustaz, anak kalau pegang HP ini, masalah selesai, bukan selesai. Betul jamaah. Coba antum larikan ke zikir. Kemudian kalau kita sudah kasih nasihat, dia nggak mau, doakan. Sembunyi-sembunyi, iya. Doa yang sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada dia dengar. Kita tengah malam doakan, mudah-mudahan dimudahkan urusan dia. Dengan cara seperti itu, semoga Allah mengabulkan doanya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana menjawab perihal takdir kepada orang yang belum paham keimanan? Bagaimana menjawabnya dengan logika? Subhanallah jamaah. Untuk orang yang tidak percaya takdir, tanyakan yang pertama. Engkau lahir ke dunia ini karena keinginanmu, atau karena keinginan yang lainnya? Dia akan tahu, iya, aku lahir ke dunia ini karena ada yang berkeinginan untuk lahirnya aku. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Terus bagaimana proses kehidupan ini? Di sini kita tanamkan kepada dia bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah pencipta alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah SWT. Rizki. Kalau dia nggak percaya sama takdir, lihatlah orang usaha sama. Sama-sama buka toko. Jualannya sama. Yang satu bangkrut, yang satu sukses. Kok bisa itu terjadi? Ini takdir. Obat dari dokter, sama-sama ke dokter fulan. Dikasih obat yang sama. Yang satu mati, yang satu sehat. Apa yang menyebabkan itu? Mau nggak mau dia akan jawab, ya udah takdirnya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah ini katakan yang pertama dimulai dengan ilmu Allah. Allah mengetahui semua yang bakal terjadi. Apa yang akan terjadi setelah ini Allah sudah tahu. Apa yang akan terjadi esok hari Allah sudah tahu. Setelah Allah ketahui, Allah perintahkan untuk ditulis. Berarti semua yang akan terjadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu baru proses kejadiannya Allah tentukan. Itu yang berkaitan dengan takdir Allah SWT. Namun bukan berarti kita tidak berusaha jemaah. Orang yang kepingin punya anak, mau nggak mau harus menikah. Apakah menikah langsung punya anak? Paling tidak ada proses. Dia ingin punya anak. Menikah pun dia harus menggauli istrinya. Baru dia ada harapan punya anak. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Benarkah bisa berbeda hasil istikharah dalam satu hajat? Misalnya hasil istikharah seorang bapak dan anak tentang pilihan jodohnya. Mohon penjelasannya. Sebenarnya kalau hasil istikharah seharusnya satu. Cuma kadangkala memang istikharah itu dilakukan setelah ada pilihan. Itu yang bermasalah. Jadi seorang anak ini istikharah tapi dia udah jatuh cinta sama dia nih.
Jadi dia kebawa mimpi sama dia karena udah cinta. Bapaknya ngomong, "Bapak udah istikharah. Bapak mimpi itu yang datang itu hantu ke rumah bapak." Enggak, kata dia. Mungkin seperti itu, tapi si anak udah kadung jatuh cinta sama dia. Maka kalau hasilnya seharusnya sama. Oleh karena itu istikharah hendaklah dilakukan benar-benar meminta pilihan dari Allah. Bukan udah berat sama dia. Karena orang istikharah itu harus siap dengan pilihan Allah. Artinya kalau Allah pilihkan dan gak harus mimpi jamaah. Artinya istikharah tidak harus mimpi. Hasilnya itu. Bisa jadi, sudahlah gimana? Nggak tahu ayah kok ana belum dapat jawaban. Ya udah jalanin. Kalau memang dimudahkan sama Allah, jalan. Tapi kalau dipersulit, pending. Sebagian orang itu kalau dipersulit malah tertantang. Ana Ustaz kalau kayak gini ini lebih semangat lagi Ustaz. Apa gunanya istikharah? Dalam istikharah kan minta, ya Allah kalau ini baik buat aku, untuk masa depanku dunia akhirat, mudahkan. Kalau buruk, sudah persulit. Palingkan dari aku. Maka seperti itu. Jadi hasil istikharah tidak harus mimpi. Barakallahu fikum.